Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Lintas Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia, pengurus daerah Kabupaten Parigi Motong, mengucapkan turut berduka cita, berbela-sungkawa kepada saudara-saudara kita yang berada di Desa Burangan, yang seperti yang kita ketahui bahwa pada malam ya, pukul 6.30 telah terjadi longsor di area pertambangan Desa Burangan yang sampai saat ini belum diketahui jumlah korbannya. Terlepas dari itu, persoalan pertambangan yang berada di wilayah Parigi Motong pada awal tahun 2020, kami dari Lintas Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia, pengurus daerah Kabupaten Parigi Motong, menyelenggarakan kegiatan yang namanya evaluasi tambang untuk wilayah Parigi Motong, dan sangat disayangkan dari pemerintah yang hadir pada waktu itu ada beberapa narasumber, mulai dari kepolisian, Polres Parigi Motong, kemudian ada juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Motong yang langsung diwakili oleh dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong, kemudian ada SDM Provinsi, dan ada DLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong. Pada waktu itu kita berbicara tentang bagaimana tambang yang semakin marak. Pada waktu itu ada 9 titik ya. Di 2019 itu 2020 ada 9 titik tambang yang berada di Parigi Motong. Dari 9 titik itu hanya ada 1 titik yang memang memiliki izin. Artinya dari yang sisanya itu adalah ilegal atau tidak memiliki izin. Nah, kemudian masuk di 2021, kami berharap pertambangan di sini bisa memberikan menghidupkan dari perekonomian masyarakat di sekelilingnya, dan pada akhirnya kita ketahui pada tadi malam telah terjadi longsor di salah satu area pertambangan di wilayah Parigi Motong, yaitu Desa Burangan, yang mengakibatkan kurang lebih sekitar puluhan korban yang sampai sekarang belum bisa masih sementara dievakuasi di TKP. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa ini merupakan kesalahan besar daripada pihak kepolisian. Kesalahan besar daripada pihak kepolisian. Harusnya ketika kita berbicara tambang di 2020 kemarin itu sudah mulai dipantau itu perkembangan aktivitas pertambangan di sini. Tetapi pada akhirnya pertambangan ini sudah menelan begitu banyak korban jiwa. Kemudian DPRD sebagai perwakilan rakyat Parigi Motong hanya berkata bahwa sebatas kemampuan mereka. Jadi sangat disayangkan dan pemerintah kita melihat untuk pertambangan ini biasa-biasa saja. Padahal kalau kita melihat bahwa dampak negatif daripada pertambangan ini sangat jelas, dari lingkungannya, terus kemudian keselamatan daripada penambang itu sendiri itu belum sangat fatal sebenarnya. Apalagi di Parigi Motong ini dari 2020 itu, dari 2020 awal 2020 ada 9 titik. Nah, sekarang sudah ada 11 titik. Jadi kemarin kita waktu di kegiatan dialog itu optimis bahwa kita akan perbaiki. Mau dia itu sudah ada izin ataupun belum ada izin. Kalau dia sudah ada izin, kita perbaiki semua. Kita perbaiki kawal lagi, terus kemudian jangan sampai limbahnya tercemar. Kalau dia belum ada izin, kita akan upayakan untuk bisa diberikan upayakan untuk dilegalkan itu. Jadi ada namanya izin pertambangan rakyat gitu. Nah, seperti yang terjadi kayu koko juga ada waktu itu, kita sempat singgung juga, dan bahkan kita kawal untuk bisa bagaimana dihentikan aktivitas tambangnya. Kemudian ada beberapa titik lagi. Nah, tadi malam
di Buranga ya. Ya mungkin di Buranga ini apa namanya? Baru ya. Baru pertambangan ini, tapi kalau saya melihat daripada video yang beredar, foto yang beredar ini cukup besar ya, tambang di sana dengan belasan ekskavator. Kemudian ada ratusan penambang yang tergabung dari beberapa warga ya, untuk melakukan aktivitas pertambangan. Nah, satu sisi itu merupakan apa namanya ya? Jadi warga yang menambang di situ itu hanya ingin mencari nafkah, dalam artian menuntut perekonomian mereka semakin tinggi ya. Terus kemudian karena lapangan pekerjaan semakin sulit di tengah pandemi, tapi di sisi lain tanpa mereka sadari nyawa juga jadi taruhannya. Nah, dalam undang-undang pengelolaan sumber daya alam itu ada yang namanya air, undang-undang nomor berapa itu, dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi apapun itu rakyat tidak bisa menggunakan mengelola yang seperti itu tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Karena pemerintah bertanggung jawab akan hal itu. Semua kekayaan alam ada di Indonesia itu, sumber daya alam di Indonesia itu pemerintah pasti harus ikut ambil. Nah, yang terjadi adalah tambang di Buranga ini sudah dari beberapa bulan yang lalu itu sudah disoroti dari beberapa elemen masyarakat, mulai daripada walhi, terus kemudian dari pemerintah juga ada DPRD Parigi Motong, terus kemudian mendesak kepolisian, terus kemudian ada juga dari DPD MI, dari perwakilan kita yang wacananya mau turun meninjau langsung sebelum kejadian ini. Nah, pertanyaannya, masa kepolisian tidak dengar, tidak tahu informasi tambang di sana? Yang punya wewenang untuk melakukan penertiban ya terkait dengan itu adalah kepolisian. Jadi saya sangat menyayangkan kepolisian terkesan membiarkan, pemerintah terkesan membiarkan aktivitas pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih.